Selamat datang kembali di channel Berniaga Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor koal lagi ya. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PDBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 2,27% ke harga 2.700. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau dia dari broker summary-nya ada sedikit masih akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal mau lihat harga kual dulu. Harga kual ditutup menguat 3,53% ya ke harga 291. Kalau dilihat teknikalnya Indi ini arahnya udah positif ke 2.800 ya. Tapi harga sekarang sudah lumayan tinggi ya. Memang nggak ada membuat swing low-nya, itu yang susahnya kalau pengen masuk ya. Kalau masuk harga sekarang siapa tahu malah dia koreksi kan. Karena udah jauh dari support ya. Kalau punya trading plan cut loss tipis ya silahkan juga ya. Cuman ini udah 7 candle dia hijau ya, belum ada turun-turunnya, itu bonus benar tuh. Kalau ada yang beli di support nih hold terus kan dibawa naik ya, nggak ada candle merah. Ini lumayan 21% kalau beli di area 2100. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Trennya sudah bagus, sudah kembali uptrend dan terkonfirmasi pola descending triangle-nya ini 2800 itu kemungkinan besar minggu depan disentuh. Apakah dia bisa break tuh 3000? Atau langsung ini dulu ya 3000 aja harga psikologis, nggak usah 3200. Ini kebetulan ada neckline, kalau itu di breakout lanjut strong uptrend untuk Indi. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas juga terbentuk. Jadi menarik nih untuk Indi. Diperhatikan kalau nekat beli di area mana ya? Kalau nekat beli ya di 2000, coba di 2600 ke bawah ini sampai 2550 ya, area ini. Tapi ini harus cut loss mepet juga ya nih. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat juga 3,6% ke harga 3.160. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro sudah confirm juga kembali uptrend setelah mematahkan trendline downtrend dan juga dia breakout kembali 3000. Targetnya minggu depan itu 3300 atau harga tertingginya semenjak 7 Maret 2022, dan kalau dilihat udah all time high juga ya. Ya potensinya juga Adro akan all time high lagi, bisa ditarik seperti ini juga ya. Cari harga targetnya ya. Dia bisa ke 3600 sampai 3670 area ini. Target kenaikan Adro. Kalau dihitung dari rounding bottomnya ini bisa seperti ini juga. Ini malah lebih tinggi, bisa ke 3800 ya. Jadi sekitaran 3600 sampai 3800 lah. Itu area target kenaikan untuk Adro. Jadi apakah bisa spek buy? Menurut saya juga ketinggalan ya. Kemarin itu kalau Bapak Ibu nekat aja beli di 3000-an itu. Itulah area buy, tinggal jebol itu udah jual dulu aja. Berarti false breakout nih kemarin ya. Ternyata dia turun ya udah, berarti konsolidasi lagi. Tunggu momentum dia breakout lagi. Seperti itu. Kuncinya jangan turun dari ini. Sekarang yang penting dia nggak false breakout ya. Gak turun dari 3000. Jadi masih aman untuk Adro. Bagi yang sudah punya ya tetap hold aja selama Adro di atas 3100. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat kembali 15,28% ke harga 2.790. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di ADMR. Kalau dilihat KI tapi distribusi ya. Kalau dilihat selama seminggu, nah terlihat kan KI itu distribusi tapi dikerek naik. Sepertinya mungkin ya belum cukup target harga atau ada skenario lain. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal yang waktu itu saya bilang, kalaupun nekat beli di harga pucuk seperti ini karena dia 2 hari koreksi ya cut loss dulu aja kalau dia turun dari 2400 ya. Ternyata dia tarik naik dan target saya tercapai juga nih di 2800. Nah lihat lagi nih apakah bertahan, dan kalaupun nekat lagi beli di area ini ya harus disiplin cut loss. Tapi ini menurut saya hindari lagi lah ya. Ada saham lain yang banyak kok yang masih bagus, Antam, SCMA ataupun Samkoal, kan ada tuh yang masih di bawah-bawah ya. Itu daripada ADMR ini ya kalaupun dikerek naik lagi ke 3000 bisa jadi ya, karena naik turunnya ini
200 poin sebenarnya. Dia break terus 2600 sampai 2800. Jadi 2 resisten dia lewati hari kemarin di 2600, 2800. Ya selamat aja yang masih pegang, ya tetap hot lagi. Selama dia nggak merah sampai 3 candle 4 candle ya udah hot aja. Apalagi beli dari bawah ya udah bisa ditoleransi lah. Jadi seperti itu. Untuk EDMR volume juga meningkat, sepertinya masih bisa lanjut, cuman ya udah resiko sangat tinggi ya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu beli ya tinggal nunggu disiram aja oleh bandarnya kan. Bandarnya udah punya barang dari bawah, ya nggak tahu kapan ya. Selama mereka mau naikkan naik terus. Kalau ikutan beli itu yang penting punya trading plan, jangan sampai dia balik arah turun terus dan muncul harapan, berharap ada pantulan masih bisa nggak kembali. Biasanya seperti itu. Misalnya beli di 2800, ternyata dia turun ke 2600, 2400, pasti ada pertanyaan. Bisa nggak kira-kira dia balik ke 2800? Jawabannya bisa, cuman waktunya kapan itu. Kalau Bapak Ibu siap rugi waktu, menunggu sampai dia balik, ya nggak masalah, nggak pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk ADMR, langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang di hari Jumat ditutup menguat 2,85% ke harga 3.600. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, antara akumulasi dan distribusi hampir sama ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA lanjut naik ya, dia akan breakout 3.200, dan kalau itu di breakout arahnya nutup gap terdekat di 3.700 sampai 3.800, dan PTBA ini pernah di harga 5.000 ya. Jadi apakah ini menarik? Menarik, cuman takutnya ini kan naik terus nih. Dia nggak membentuk polanya di sini. Kemungkinan besar di pola besarnya dia bentuk. Nanti misalnya ternyata dia rebound sebentar gagal lagi turun, ya udah konsolidasi atas ini dan bisa makin naik, baru dia coba break, baru uptrend ya. Jadi sekarang itu support minornya yang harusnya kuat itu 3.400. Memang support toleransi untuk dia patah trend menjadi downtrend itu 3.150 sampai 3.200. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar, kalaupun PTBA ini gagal lewat 3.600, dia konsol aja di area ini. Jadi kesempatan beli di bawah, jual di resisten selama dia konsol. Ini lumayan loh. Nih, 5-6% ya udah dapat seminggu dapat 5-6%, lumayan ya. Tunggu aja, sabar, tunggu. Kalau bisa aplikasinya pasang power alarm, kasih alarm kalau dia turun ke 3.400, 3.440 itu bisa bunyi kan. Nanti Bapak Ibu tinggal beli. Udah dia naik jual, kalaupun dia harus jebol 3.400 ya pertimbangkan untuk cut loss dulu. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya yang menguat ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat ya, harusnya bisa breakout. Cuman confirm enggaknya ya nggak tahu ya. Cuman sekarang sudah di area resisten. Kalau ditanya bisa beli, nggak bisa. Cuman risk rewardnya nggak sebanding ya. Jadi seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang hari Jumat ditutup menguat 1,01% ke harga 27.475. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, antara akumulasi dan distribusi hampir sama aja ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kepentok juga MA20 dan sempat turun, habis itu ditarik naik ya. Apakah ini menarik? Ya masih menarik, cuman udah tanggung ya kalau baru beli. Kalau belinya kemarin pas di 26.000 itu kan terlihat dari reject, udah disitulah area belinya untuk ITMG. ITMG apakah mungkin menutup gap dividennya? Sangat mungkin, cuman minggu depan enggaknya. Cuman nggak tahu kalau minggu depan bisa nutup ya. Karena udah terlihat dia udah mulai coba konsol nih. Takutnya konsolidasi aja di range harga 27.000 sampai 27.800 sampai 28.000 konsol di area ini. Jadi seperti itu aja untuk ITMG, dan yang sudah beli saat dapat dividen ya udah lumayan ya. Sabar aja lagi, tunggu sekitar dikit lagi ya, sekitar 3%-an lagi lah baru tutup 4%. Ya semoga aja minggu depan kalau ini harga batu bara melakukan penguatan juga saham-saham kual, ya bisa aja ITMG itu nutup gap tapi habis itu merah lagi ya, bisa seperti itu. Kenapa? Karena kemungkinan besar di area gap ini ada yang jualan BEP. Karena mikirnya kan kemarin beli pas dividen udah dapat dividen ya udah jualan dulu BP. Ada yang seperti itu. Pasti kemungkinan besar di sini akan ada perlawanan kuat ya kalaupun dia bisa naik. Jadi seperti itu. Untuk ITMG
Langsung saja ke saham ke-6, ada UNTR yang di hari Jumat ditutup juga menguat 5,34% ke harga 28.600. Kalau dilihat transaksi asing itu net buy. Nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang UNTR ini diakumulasi juga broker-broker asing ya. BK, YU, KZ, ZP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR ya sudah terkonfirmasi breakout resisten kuatnya semenjak Desember 2020. 1,5 tahun yang lalu, dan targetnya 28.000 juga di breakout. Ya udah rally untuk UNTR. Nah udah tarik aja langsung 28.000 UNTR. Jadi seperti itu ya, UNTR arahnya ya naik. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Ini konfirmasi breakout dan lanjut target terdekat 30.000 sampai 32.000. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini, tarikannya dari sini nih 30.000 sampai 32.000 ya, arah untuk UNTR. Jadi selamat yang masih pegang dari bawah ya, tetap hold aja ya. Follow the trend. Udah ke atas semua nih saham-saham koal. Tapi ya mungkin ada koreksi-koreksi tipis lah ya. Jadi kesempatan kalau ada koreksi-koreksi tipis itu area buy. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang di hari Jumat ditutup menguat 10,37% ke harga 585. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu masih net buy bahkan seminggu kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit targetnya sedikit lagi 600 yang itu saya targetkan, dan ya Doit sudah terkonfirmasi breakout. Pola cup and handle-nya ini sepertinya loh ya. Tapi ini disclaimer on, kemungkinan besar Doit itu bisa dikerek sampai 800 ini. Dia akan uji area 800 sampai 840 ya. Jadi dari harga sekarang dia masih bisa naik ya. Tapi itu time frame-nya juga bisa lebih lama. Jangan mikirnya cuma 1-2 hari ya. Dan di target arah ke atas ini juga pasti ada naik turunnya. Kalau ditarik target cup and handle-nya ini harusnya sama. Nah kan kesana arahnya untuk Doit. Jadi seperti itu aja untuk Doit, tetap hot aja selama di atas 540. Menurut saya memang ada resisten ya di 560, tapi ini pakai ini aja 540. Selama di atas 540 hot untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham 8, ada Harum yang hari Jumat kemarin ditutup juga menguat 4,03% ke harga 12.900. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum juga potensi arah ke 14.000 karena sudah terkonfirmasi breakout dari resisten neckline-nya 12.000 ini ya. Jadi menarik untuk Harum. Harum akan naik ke atas, tapi kalau yang baru beli ya atur bagaimana strategi masing-masing ya. Dan gap sudah ditutup juga 2 hari ke belakang. Volume meningkat signifikan 5 hari. Harusnya minggu depan itu lanjut. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross di atas perbatasan garis nol dan bercat meningkat. Jadi Harum akan potensi uji all time high lagi di 14.700. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-9, ada Bumi yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 4,76% ke harga 66. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Bahkan seminggu kemarin itu Bumi net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi diakumulasi, tapi ada yang jualan juga cukup besar ya. Apakah ini crossing? Nggak tahu juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat Bumi bagus karena kembali di atas EMA 200, EMA 60-nya, dan sudah terkonfirmasi pola cup and handle, dan Bumi sudah di atas 64 lagi, 66. Target arah menutup gap-gapnya di atas, bahkan bisa ke 80 ya. Risk reward-nya kalau mau seperti ini bisa juga ya, 12% kalau terus ya nggak masalah. Yang penting targetnya langsung 80. Jadi 1:2 bisa seperti itu. Kalau mau cut loss mepet ya cut loss aja. Kalau dia jebol 64 bisa di 63, udah cut loss juga sekitar 4%. Bisa seperti ini. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi kalau seperti itu risk rewardnya. Tarik aja 7472 ini ya, target kenaikannya. Jadi seperti itu untuk Bumi, juga menarik diperhatikan, akan ke atas juga arahnya. Langsung saja ke saham terakhir, ada BRMS yang ditutup menguat 1,66% ke harga 244. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRS juga potensi arah kalau dilihat masih sama 280 ya. Itu target ban bisa sampai 320, dan bisa jadi
ini BRMS akan dikerek sampai 400. Kemungkinan loh ya, tapi disclaimer on. Atau 440 ini. Tapi terdekat dulu 400 lah ya, karena itu ada neckline. Nah, jadi bisa ke sini target kenaikannya. Cuman dari harga sekarang kan luar biasa tuh potensi upside-nya. 62%. Ya, kalau marketnya mau bisa jadi. Apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah di harga tinggi. Ya tunggu aja dulu dia membuat base ya. Kalau nekat cut loss mepet misalnya dia jebol 340 jual, bisa aja. Ini kan ada support minor di 240. Jebol itu jual, nanti buyback di 220, bisa seperti itu. Ini dinaikin lagi aja. Dia ke 220. Jadi seperti ini ya untuk support dan resisten BRMS. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, sudut kemiringannya lebih 45 derajat dan sangat menarik lah. Kalau BRMS sudah saya rekomendasikan di 198 sampai 200 ini ya. 197 bahkan. Udah follow the trend aja, udah 20% lebih. Kan udah lumayan nih. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, besok hari Minggu saya akan adakan kelas scalping, kelasnya berbayar. Di situ saya akan ajarkan bagaimana cara tekniknya, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca beta pair, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, selamat akhir pekan dan semoga bisa terus cuan.